Jadi kalau di sistem persamaan ini kan ada yang namanya Gauss ya, Gauss elimination. Nah, Gauss elimination itu kalian make operasinya namanya elementary. Habis itu elementary law operation. Ini elementary law operation itu kan ya kalian harusnya udah tahu ya, ada dibagi 3 gitu, ada nuker baris, habis itu ada jumlahin sama bagi atau kali gitu lah. Nah ini dibagi 2, ada LEF sama LEF. BTW sorry banget nih kalau agak nge-lag, jadi oke. Lanjut aja. Abis itu mungkin buat kalian yang belum tahu tentang konsisten sama inkonsisten, gue coba kasih materinya sedikit deh di sini. Jadi ada solusi ada solusi trivial, sorry. Di sini berarti konsisten sama inkonsisten. Untuk konsisten itu intinya dia punya penyelesaian, dia punya solusi. Jadi ada solusinya tuh ya macam-macam lah, ada solusi trivial, terus satu solusi tepat, satu solusi. Kalau inkonsisten dia nggak punya solusi gitu, nggak punya solusi. Sama di sini juga ada infinite gitulah. Oke, mungkin langsung aja kita kerjain soalnya ini ya. Tentukan solusi dari sistem persamaan berikut. Ini ada sistem kalau dibikin matriks, jadi bentukannya 1 min I, ini min I, 2 sama 1 min I. Ini I di sini imaginary, jadi bentukannya tuh dia min I kuadrat sama dengan 1 gitu. Jadi kalau misalnya diselesain nanti dia ini R1 dikali 1 per I ya, misalnya 1 ini I per 2 1 min I. Mungkin gue jelasin mungkin pada perasaan kali ya, kayak ini kenapa kayak gitu. Jadi ini sebenarnya kalau misalnya yang ini kan dibagi sama 1 min I kan. Ketika dibagi nanti dirasionalin, terus nanti bakal dapat lah nih jawabannya segini gitu. Kalau misalnya kalian ada yang nggak dapat, nanti coba kabarin gue aja. Habis itu nanti hasilnya akan kayak gini. Hasil akhirnya 2R1 gitu. 1,0 setengah min. Ini hasilnya nih. Ini hasil akhirnya. Sorry ini. Gitu. Jadi nanti X1-nya akan sama dengan min setengah min I per 2 T. Dan X2-nya sama dengan T. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau nanya dulu? Kak mau nanya, itu T-nya dapat dari mana ya, Kak? Oh, oke. Ini sebenarnya parameter aja sih. Jadi cuma untuk, karena ini kan dia solusinya kalau dia 0,0 gini, kan dia nanti solusinya akan konsisten tapi infinite ya. Jadi nanti dia bakal, ketika dia infinite itu dia bakal ada namanya parameter. Jadi ini sebenarnya cuma untuk umpamain aja gitu. Ini cari sebuah persamaan untuk bidang yang melalui titik ini titik ya berarti. Titik dan tegak lurus dengan bidang dengan garis ini gitu. Oke,
Jadi ketika kalian mau nyari sebuah persamaan bidang, itu yang harus kalian ketahui adalah vektor normalnya. Kalian butuh vektor normal, dan titik yang dilalui, gitu. Di sini kan titik yang dilalui udah ada nih di soalnya, min 2, 1, 7. Sekarang vektor normalnya. Oke, vektor normalnya gimana cara nyarinya? Kita ambil dari garisnya. Jadi pertama garisnya kalau ditulis itu kan kayak gini ya. Y sama dengan 2T min 5. Jadi kalau gue ada yang salah, coba tolong koreksi aja ya. Gini. Kayak gitu. Nah, ini adalah persamaan parametrik. Cara maksudnya gimana persamaan parametrik? Ketika kalian bikin bentuknya gini nih. Jadi bentuknya jadi gini ya. Ketika bentuknya jadi kayak gini. 3, 2, min 1, T. 7, min 5 gitu. Nah, ini ada titik. Dan ini adalah vektor arahnya gitu. Jadi cara bacanya gimana persamaan garis ini? Jadi titik yang ini dengan arah vektor yang ini gitu. Jadi misalnya ya udah kita gambar aja nih vektor kayak gini gitu ya. Vektor A misalnya. Berarti dia vektornya itu sebesar 32 min 1. 32 min 1 dan titik yang dilalui adalah 7 min 5 0. Gitu. Habis itu ditanya persamaan bidang yang tegak lurus dengan garis sekian gitu. Kalau kalian harusnya tahu ya, vektor normal itu kan dia vektor yang tegak lurus dengan bidang. Jadi vektor normalnya adalah ini gitu. Tegak lurus dengan bidang gitu. Nah, yang ditanya persamaan bidangnya. Berarti kalau misalnya ada vektor normal kayak gini dan di sini kebetulan garisnya juga tegak lurus sama bidangnya gitu kan. Berarti dia nanti vektor normalnya akan sama dengan arah si vektor ini kan. Jadi dia akan sama gitu. Kalau misalnya kalian gambar, misalnya ini vektor yang A tadi ya. Terus dibilang ada persamaan bidang yang tegak lurus. Berarti dia bidangnya nanti akan tegak lurus gini. Jadi sama aja. Jadi kita bakal make si vektor yang 32 min 1 ini sebagai vektor normal si persamaan bidangnya. Jadi terus kita tinggal masukin aja ke bentuk yang gini. X min X 0. Salah. Ke bentuk yang ini. Kita masukin ke bentuk yang ini dengan ABC adalah vektor normal bidangnya gitu. Vektor normal bidangnya. Oke, jadi tinggal langsung masukin aja bentuknya jadi gini ya. Kalau ada yang salah tolong koreksi. Gini. Setelah diselesaikan hasilnya persamaan bidangnya adalah ini. 11. Gini. Jadi udah deh kejawab pertanyaannya setelah nyari persamaan bidang. Oke, di sini ada persamaan bidang lagi, tapi diketahui 3 titik gitu. Ada titik A 1 1 1, titik B 4 1 10, titik C 2 min 2 3. Gitu. Kan tadi di sebelumnya gue udah kasih tahu ya, ketika kalian mau nyari suatu persamaan bidang, kalian harus tahu titik yang dilalui sama vektor normalnya. Nah, di sini
vektor normalnya itu kan kita belum tahu ya. Jadi kita nyari dulu gitu. Gimana cara nyarinya? Jadi kan ini ada titik, misalnya ada titik A, titik B, sama titik C. Titik A, titik B, sama titik C. Kalian tentuin aja mau make titik yang buat jadi pusatnya itu yang mana. Misalnya gue make di sini A aja lah ya, A jadi pusat gitu. Jadi nanti vektornya bakal kayak gini, dan kayak gini gitu. Dimana yang ke atas ini siku-siku ya. Dimana yang ke atas ini vektor normal. Ya. Oke, jadi kalau kayak gini kan berarti kita harus nyari vektor AB sama vektor AC kan. Vektor AB. Berarti ya tinggal diselisihin aja, jadinya 3, 0, 9. Untuk yang AC 1, min 3, 2 gitu. Untuk nyari vektor normalnya gimana? Caranya di crossin, perkalian cross. Kenapa gitu? Karena kalau kalian baca di teorema tuh sebuah dua vektor yang di crossin hasilnya akan tegak lurus sama kedua vektor itu gitu. Jadi nanti kalau di cross kita bakal dapet vektor normalnya. Oke, kita crossin ya. Terus ya kalian tahu semua lah ya cara nge-crossin gitu. Yang gampang gini aja sih, menurut gue lebih gampang dibanding suruh bandingin IJK-nya masing-masing gitu. Gini ya. Jadinya jadi 27 ini hasilnya jadi 27I 3J plus 3J min 9 K. Kalau dibikin vektor jadinya gini lah ya. Oke, ini dapat vektor normalnya. Ketika kita udah dapat vektor normalnya dan udah ada nih titik yang akan dilalui gitu, tinggal masukin lagi ke yang persamaan ini aja sih, kayak tadi. Titiknya kalian bisa pakai yang mana aja, bebas aja, karena ketiga titiknya bakal dilaluin sama bidangnya kan, jadi hasilnya bakal sama gitu. Kalau ada yang nggak percaya bisa dicoba, nanti hasilnya bakal sama. Ini jadi 27. Ini gue coba masukin titik yang B. Ini gue coba masukin titik yang B. Jadi hasilnya 27x plus 3y min 9z min 21 sama dengan 0. Ini hasilnya. Gitu sih untuk nyari persamaan bidang. Kira-kira di sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Mau nanya Pak? Boleh. Itu kalau misalnya kita masukin titik A juga nanti hasilnya sama? Iya sama. Mau coba? Ya udah boleh deh, gue coba ya. Nih, ketika kita masukin titik A, ya titik A 111 ya. Ya, kan jadi 27x plus 3y min 9z. Ini kan min 27, min 27, min 3. Jadi min 30, min 30 plus 9. Jadi min 21 gitu kan. Sama aja. Sama aja. Kenapa bisa sama? Karena ketiga titiknya itu kan dia dilalui sama
bidangnya ini kan. Jadi harusnya aman. Ketika kalian nyoba salah berarti hitungannya mungkin ada yang salah gitu. Nah, cara nentuin vektor normal gimana? Kenapa? Cara nentuin vektor normal gimana? Oke. Kan di sini soalnya dikasih tahu ada 3 titik ya. Ini yang gue gambar di sini. A, B, C gitu. Ada 3 titik, terus gue tentuin pusatnya di A. Nanti kalian cari AB sama AC gitu. Habis itu AB sama AC ini di cross karena teorema cross tuh kalau kalian coba dilihat lagi ya. Misalnya ini ada U, ini ada V. Ini U kali V. Gitu. Dimana U kali V itu dia akan tegak lurus sama U sama X ya juga. F gitu. Jadi di cross aja sih. Jadi nanti kalian dapat vektor yang tegak lurus gitu. Kan vektor normal itu kan vektor yang tegak lurus dengan bidang kan. Jadi ya sama aja sama U kali V gitu. Kak, maaf Kak, saya masih belum ngerti tadi cara nyari JK-nya Kak. Oh, oke. Gini. Jadi gue tulis lagi deh. Di sini kan AB cross AC ya. Ini tulis aja IJK. IJK kan mewakili X, Y, Z lah ya. Terus tulis AB-nya 309 sama AC-nya 1-32. 1-32. Ini pakai teori ekspansi ya kalau nggak salah. Iya, jadi di expand gitu. Jadi yang pertama kalian tulis I dulu misalnya. Ketika kalian nulis I, ini dia bakal kayak gini nih. Gini sama gini. Gitu. Jadi kalian tulis determinan min 3, 2 gitu. Dan untuk yang J bakal kayak gini. Tapi di sini plus minus ya, gitu. Jadi di sini J-nya bakal minus. Buka determinan lagi 3, 9, 1, 2. Ini. Dan yang terakhir K. Ketika K sama juga kayak gini. Gitu. 3, 0, 1, min 3. Gitu ya. Habis itu udah dihitung aja determinannya. Ini 0 min ini 27. 0 min 27 ya kan. Min 27 jadi 27 gitu. Habis itu ini min J 6 kurang 9 3 min 3. Kak, min 9. Jadi jawabannya 27I plus 3J min 9K gitu. Ini pakai teori ekspansi kalau nggak salah deh, gue lupa namanya. Dimana pakai determinan gitu. Dimana suruh nyari basis dan dimensi. Sebenarnya ini cuma disuruh nyari solusi aja sih. Habis itu nanti kalian ngambil kesimpulan untuk basis dan dimensinya gitu. Jadi gue coba cepet aja kali ya. Ini kalau dibentuk dalam misalnya gini. Dibentuk matriksnya jadi 1, 3, 4, 6. Karena ini di sebelah kanannya 0 semua, jadi nggak usah dibikin 4 kali 4 gitu. Jadi langsung aja. Karena 0 semua bakal sama aja sih jawabannya. Gitu. Kalau misalnya kalian mau nambahin 1, 0, 0, 0, 0 gini juga nggak apa-apa, nggak masalah. Sama aja. Habis itu ini diselesain aja. Mungkin biar cepet gue nggak usah step by step ya. Atau kalau misalnya ada yang mau nanya step by stepnya nanti tanyain aja gitu. Nanti hasilnya bakal jadi 1, 0, min 4
015 000 000 gini. Ada jawaban yang sebelah kanan, jadi gini bentukannya. X min 4Z sama dengan 0. Y min 5Z sama dengan 0. Z sama dengan T gitu. Jadi kalau dibentuk jawabannya jadi 4T, Y sama dengan 5T, Z sama dengan T. Ini jadi gini ya. 4 min 5 1 T gitu. Nah, di sini kalau udah jadi bentukannya kayak gini, ya udah ini basisnya gitu. Terus ditanya dimensi, sebenarnya dimensi ya gampangnya aja dia ada di berapa baris satunya gitu. Ini kan. Karena 2, jadi dimensinya 2. Itu aja sih sebenarnya ini. Cuma cara nyimpulinnya aja. Tadi itu Z sama dengan T kenapa ya, Kak? Gini, jadi ini kan kalau misalnya ini kan gue bikin 4 kali 3 karena yang sebelah sini 0 semua ya. Jadi nggak gue tulis. Sedangkan kalau kalian tulis nanti ini dia bakal gini gitu. Dan ini jawabannya. Yang sebelah kanan ini jawabannya gitu kan. Jadi kalau dibikin X min 4Z sama dengan 0, Y min 5Z sama dengan 0. Di sini kan karena Z nggak ada, dianggap 0 gitu. Jadi 0 sama dengan 0 lah bisa dibilang gitu. Dimana di atas ini, dimana di persamaan yang X sama Y ini masih ada Z-nya. Masih ada Z yang nempel sama mereka. Ketika ada Z yang nempel, ya kalian umpamain aja gitu. Nggak masalah sih sebenarnya. Nggak ada masalah kalian mau umpamain S juga nggak apa-apa, T juga nggak apa-apa. Karena kenapa bentuknya parameter? Karena di sini hasilnya dia solusinya parametrik gitu. Maksudnya dia 0 semua nih. 0 semua kan berarti infinity ya, dia bakal ada parameter gitu. Jadi solusinya bakal banyak banget tergantung sama si T-nya ini, tergantung sama si Z. Gitu. Kalau jawabannya nggak parametrik gimana, Kak? Oh, kalau jawabannya nggak parametrik, maksudnya kayak gue coba contohin matriks yang nggak parametrik aja gitu kali ya. Jadi dia bentuknya gini, bakal kayak gini. Misalnya gini. Ketika kayak gini bentukannya, dia tepat satu solusi. Udah dibentuknya kayak gini berarti dia satu solusi gitu. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalnya kalian bikin persamaannya dari matriksnya, dia bakal X sama dengan, kan dia bakal gini ya, X sama dengan 4, Y sama dengan 5, Z sama dengan 2. Jadi dia nggak bergantung sama apapun gitu. Dia nggak bergantung sama Z ya, atau nggak bergantung sama Y-nya. Sedangkan di sini kan Y-nya bergantung sama Z. X-nya juga bergantung sama Z gitu. Sedangkan kalau di sini tepat satu solusi, dia ya udah itu aja jawabannya gitu. Kamu nanya, Kak, jadi kan maksudnya basis tuh linearly independent gitu ya, Kak? Iya. Jadi cara carinya tuh gimana ya, Kak? Kayak gini gitu. Iya sih, cara nyari basis itu sebenarnya cuma kayak sorry berarti kalau tepat satu solusi dia nggak akan ada basis sih. Oh, berarti itu bukan basis dong ya? Kalau yang atas basis, kalau yang pertanyaan yang ini udah benar basis karena dia nyambung sama T-nya gitu. Diketahui himpunan V sama dengan R kuadrat dengan operasi penjumlahan perkalian sekian gitu ya. Tentukan apakah himpunan V dengan dua operasi di atas merupakan sebuah ruang vektor. Jika V bukan ruang vektor, jelaskan dua aksioma yang tidak terpenuhi. Di sini gue udah naruh teoremanya, dimana kalau ruang vektor
itu 10 aksioma ini harus terpenuhi gitu. Nah, di sini disuruh nyebutin jika V bukan ruang vektor, jelaskan 2 aksioma yang tidak terpenuhi. Karena yang mungkin di sini tuh yang lebih mudah buat dijelasin, lebih mudah untuk dihitung, yang lebih konkret lah gitu. Kalian nyoba dari 7, 8, 9, 10 aja. Karena biasanya kalau 7, 8, 9, 10 terpenuhi, sisanya yang atas tuh terpenuhi gitu. Jadi mungkin gue coba kali ya satu-satu. Atau kalian ada yang mau request mau aksioma berapa gitu, nanti mungkin gue coba 2 aja deh, takutnya kelamaan. Jadi gue coba aksioma 7 aja kali ya. Oke, gue coba aksioma 7 deh. Ya, aksioma 7. Di bawah aja deh, ya lebih enak di bawah. Aksioma 7. Aksioma 7 itu salah nulis. KU plus KV. Ya. Nah, cara ngebuktiinnya gimana? Kalian ambil dari yang persamaan awal ini lagi gitu. Gimana maksudnya? Misalnya gini, kalian tulis yang sebelah kanan dulu, sebelah kiri dulu, baru sebelah kanan, atau sebalik ya terserah lah. Pokoknya kalian hitung satu-satu. Misalnya gini, KU tambah V. Karena di sini coba gue di sebelah sini deh. Sorry. Biar lebih gampang ngeliatnya juga. Gini ya. Jadi kalau KU tambah V ini gue yang sebelah kiri dulu ya. Jadi kan dia bentukannya bakal gini ya. Kan kalau dari sini nih, ini U, ini V gitu. Jadi di sini kita tulisnya begini. Aksen, koma ya aksen. Ya kan. Nah, ketika dia bentukannya udah kayak gini, ini yang di dalam kurung ya, dia bakal balik ke persamaan yang atas nih. Ke persamaan yang atas. Ya kan? Jadi nanti dia hasilnya jadi gini. Ini sejujurnya agak tricky sih, kalian harus teliti sama ininya, sama persamaan awalnya. Gini. Nah, ini ketika kayak gini, dia bentuknya bakal sama yang baris kedua nih, sama persamaan yang kedua. Gitu. Jadi hasilnya 2K X plus X aksen koma 0. Gini. Ini untuk yang sisi kiri. Dan untuk yang sisi kanan, karena kita harus ngebuktiin ya, kalau misalnya sama ya berarti terbukti, kalau nggak sama ya nggak terbukti gitu. KU plus KV. Gini. Ini berarti kita ngikutin ini bentuk yang kedua, ini juga bentuk yang kedua gitu. Jadi nanti hasilnya bakal 2kx, 0 plus 2kx aksen, 0. Dan ketika kayak gini, bentuknya bakal balik lagi ke yang pertama. Ketika bentuk yang pertama, nanti hasilnya jadi kayak gini. 2kx aksen. Tuh. Oke. Karena di sini udah dapet ya sisi kanan sama sisi kiri. Ini yang kiri, ini yang bawah yang kanan. Karena dia nggak sama, berarti aksioma 7 tidak terbukti gitu. Aksioma 7 tidak terbukti. Oke. Kira-kira ini kan di sini soalnya ditanya jelaskan 2 aksioma yang tidak terpenuhi. Mungkin dari kalian ada yang mau request aksioma berapa nggak buat gue coba buktiin?
Nomor 10, Kak. 10, oke. Ini ya, 1 aksioma 10. Berarti dia 1U sama dengan U. Sebenarnya ini ya gampang sih, jadi tinggal tulis aja gitu. 1X. Ini yang sisi kiri dulu deh. Ya, jadi 1XY. Karena 1X ini kan bentuknya udah balik lagi ke yang persamaan kedua kan. Makanya hasilnya dia bakal jadi 2X, 0. Dimana ini udah jelas udah nggak sama gitu sama XY. Jadi aksioma 10 tidak terbukti. Gitu. Oke. Udah kejawab sih pertanyaannya. Kak, gimana Kira-kira cara ada- ngitungnya tadi? Sorry. Gimana? Cara ngitungnya gimana tadi? Oh, jadi setiap persamaan yang kalian bikin, kalian harus ngelihat ke bentuk persamaan awalnya yang ada di soal gitu. Nih, yang 2 ini nih. Yang X tambah Y tambah X aksen Y aksen nih. Yang ini. Jadi kalau misalnya balik lagi ke yang 1U ini, 1U berarti kan sama dengan 1 kali XY gitu kan. Sedangkan ini kan bentuknya K. Sorry. K XY. Kalau di yang persamaan atas kan KXY sama dengan 2KX, 0 kan. Makanya kalau misalnya 1XY nanti hasilnya bakal di mana K-nya itu kan 1 nih. Jadi 2X, 0 gitu. Itu sih. Jadi intinya kalian harus merhatiin yang persamaan di soal ini sih. Nih. Jangan sampai kelewatan gitu. Gimana? Sampai sini kejawab gak? Kejawab, Kak. Makasih. Oke. Kak, Ada tapi lagi bentar. yang mau nanya? Lihat yang Oke. awal dulu nih, yang aksiom 7 sama 8. Ini yang kanan aksiom masih mau nanya yang ini, yang aksiom 7. Jadi itu harus ada instruksinya gitu ya? Ngikutin instruksi. Iya benar. Jadi kan aksioma 7 itu kan bunyinya gini nih. Aksioma 7 tuh bunyinya K kali U tambah V sama dengan KU tambah KV gitu. Buat ngegampangin aja, cara ngebuktiinnya kalian bikin sisi kiri sama bikin sisi kanan. Itu. Ini yang atas nih, yang atas ini sisi kiri nih. Yang bawah ini sisi kanan. Karena dia nggak sama hasilnya. Makanya aksioma 7 tidak terbukti gitu. Coba aja dilihat-lihat dulu. Kalau misalnya belum paham, tanya aja. Intinya kalau kayak buat aksioma 7, 8, 9, 10 tuh kita ngebuktiin 7, 8, 9 kita tuh ngebuktiin kedua sisi gitu ya, Pak? Iya benar. Kita ngelakuin satu sisi terus kita bandingin sama kalau kita ngelakuin dari sisi yang lain. Iya benar. Oke, terima kasih, Kak. Terus ditanya apakah T bersifat one to one sama T inverse-nya. Oke, kita coba kerjain. Di sini one to one mungkin teorema yang bisa gue coba kasih paling ini aja sih. One to one itu ketika matriksnya invertible. Yang berarti dia bisa di inverse gitu. Makanya di yang pertanyaan B dia bakal ditanya inverse-nya. Invertible berarti determinannya nggak boleh sama dengan 0. Gitu. Makanya dari situ kalau misalnya kita bikin matriksnya berarti W1, W2, W3. Kalau dibikin matriks jadi bentuknya kayak gini. 3 min 2 1 1 1 1 sama min 5 2 min 1. Tuh. Ini X Y Z. Oke. Karena di sini ditanya apakah bersifat one-to-one, makanya ya udah kita tinggal nyari determinannya aja nih.
determinannya aja. Mungkin cara nyari determinan banyak ya, lu bisa pakai metode Saurus yang disilangin gitu, disilangin kayak gini. Tapi kalau gue lebih prefer nyari pakai yang tadi ekspansi, dimana kolom yang gue pakai itu yang ini. Jadi determinannya bakal kayak gini, min 2, 2, 1 min 1 nih. 1 min 1. Lagi-lagi ini plus minus plus gitu ya. Kalau ada yang salah tolong koreksi ya, gue takut ada yang ini 52. Ini 1 semua nih, karena 1 ini 1 kan ya. Jadi hasilnya 0 min 1 kali 1 min 4. Determinannya min 6. Nah yang tadi ditanya one to one, kalau misalnya karena determinannya dia bukan 0 ya, berarti dia one to one gitu. One to one. Itu bukannya minus plus minus, Kak? Gimana? Tandanya bukannya minus plus minus. Oh iya, benar. Sorry. Nih, jadi ini ya tetap aja 0 min 3 min sama aja lah ya berarti, ya nggak sih? Atau gini minus 6 berarti ya. Kalau ada yang salah tolong koreksi ya. Sama aja ya, berarti dia tetap one to one gitu. Oke, thank you koreksiannya tadi. Jadi yang jawaban yang pertama udah kejawab, apakah bersifat one to one, berarti iya. Habis itu yang ditanya, terus yang B ditanya T inverse W1, W2, W3. Jika X, Y, Z sama dengan 1, 1, 2. Kalau misalnya ditanya kayak gini, berarti matriks yang awal di inversin gitu. Yang ini nih, yang ini di inversin. Jadi cara nge-inverse itu kan ada 2 ya, atau mungkin lebih dari 2 kali ya salah. Tapi yang paling umum paling pakai yang inverse sama dengan 1 per determinan kali adjoint. Atau kalau kalian mau pakai yang elementary law operation. Kalau kalian mau pakai elementary law operation berarti tinggal dibikin matriksnya gini aja. Tunggu bentar, gini 2 min 1. Sebelahnya di sini ada matriks identitas. Habis itu pakai operasinya itu diselesain gimana caranya biar yang sebelah kiri ini jadi matriks identitas gitu. Kayaknya gue nggak perlu ngerjain step by step lah ya. Kalian coba aja sendiri, takutnya waktunya habis buat nyelesain matriksnya gitu. Untuk inverse jadi dapat hasilnya itu min setengah 0 min setengah. Habis itu min 2/3 sepertiga min sepertiga 7/6 2/3 5/6. Nah ini dapat T inverse ya gitu. Nah untuk ditanyanya T inverse sekian jika X, Y, Z-nya sekian. Ini tinggal dikaliin aja sih. Jadi nanti yang matriks yang udah di-inversin sini lah ya. Yang udah di-inversin ini dikaliin sama X, Y, Z ya. 1, 1, 2. Nah ini tinggal dikali gitu aja. Nanti hasilnya bakal dapat
7/6, 5/3, 5/6. Betul. Udah dapet sih ini jawabannya. Paling kalian soal-soal gampang kayak gini bakal ada kok di UTS, jadi tenang aja, seenggaknya 1-2 soal tuh ada. Cuma tips dari gue kalau lu ngerjain ujian gitu, jangan buang-buang waktu sih. Kalian harus kerjain cepet karena lumayan soalnya banyak buat lu kerjain dari waktunya gitu. Oke, mungkin lanjut aja ke soal determinan ini ya. Sebenarnya gampang aja sih, tinggal di ekspansi lagi. Gue rekomen kalau udah lebih dari 3 dimensi, maksudnya kayak 3x3, 4x4 dan sekian gitu. Determinan mending pakai ekspansi dibanding pakai yang saurus. Karena ribet sih menurut gue kalau lu pakai saurus. Kalau udah lebih dari 2 gitu ya. Oke. Ini determinannya sama dengan 29. Berarti kalau di expand nanti dia bakal, gue nge-expand yang ini ya. Ya biasa plus minus plus. Yang tadi kenapa minus plus minus karena ini emang minus plus minus sih. Ini plus minus plus gitu. Jadi ini plus minus plus ya. Jadi K min 1 0 3 4. Ini. Oke, ini min 4 min 1 kali min 11 kali 5. Nanti dapat K plus 11 sama dengan 29. Jadi K-nya sama dengan 18 gitu. Udah sih, ini gini aja. Kak, tadi plus minusnya itu tentu dari mana, Kak? Itu emang udah di ini aja sih, udah di rumus aja. Jadi kayak kalau misalnya 3x3 ya. Kalau misalnya 3x3 tuh dia gini. Gini. Kalau 4x4 ya lanjut gitu. Ini juga gitu. Kalau 5x5 juga lanjut sama gitu juga. Gitu sih. Oke, Kak, makasih, Kak. Oke. Kalau misalnya kalian nyari, misalnya kalian dikasih matriks gede gitu ya, habis itu disuruh ditanya determinan. Kalian usahain cari baris atau kolomnya yang banyak nolnya gitu. Jadi ketika diekspansi banyak yang dikaliinnya tuh sama 0. Gitu. Kalau misalnya ada ditanya determinan. Kalau di sini gue makainya K yang ada K-nya. Kenapa gue nggak pakai yang 100, yang min 101 aja? Kenapa? Karena biar gampang aja sih K-nya, jadi di luar gitu, nggak perlu di dalam K-nya. Mungkin terkait materi, review materinya gitu atau gimana? Soalnya ini udah selesai sih pembahasan soalnya.